Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sahabat sekalian, jumpa kembali di channel Mursyid Hayatami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dijauhkan dari penyakit dan bala bencana, serta dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana ikhlas dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji. Sebelum itu saya akan bercerita bagaimana pengalaman saya sebagai seorang tour leader dan juga sebagai seorang pembimbing umroh atau mutawif, membawa jamaah yang Masya Allah, jamaah itu harus cuci darah 1 minggu sekali. Dia dalam keadaan duduk di kursi roda, dan Masya Allah dia berumroh atau melaksanakan ibadah umroh bersama istrinya. Jadi istrinya yang selalu dan senantiasa mendorong kursi roda itu selama berada di tanah suci. Nah, kebetulan waktu itu saya memang menemani jamaah tersebut dan kami menginap di hotel Pullman Zamzam di Tower Zamzam. Jadi agak lumayan membantu untuk bolak-balik ke masjid. Karena kalau kita di Tower Zamzam itu kita tinggal turun lift kalau nggak salah 2 kali dan kita bisa langsung keluar di pelataran Masjidil Haram. Nah, waktu itu saya belum tahu kalau jamaah yang pakai kursi roda ini ternyata harus cuci darah. Ya, harus cuci darah itu seminggu sekali. Dan pada saat kita berada di Mekah, karena di Mekah itu kita sekitar 4 malam, pada waktu 4 hari di Mekah itu memang jadwalnya untuk cuci darah. Setelah saya tahu bahwa jamaah bapak-bapak ini harus cuci darah, maka saya langsung menghubungi pihak rumah sakit Al-Sofwa. Jadi kalau dari Tower Zamzam, sebelah kanan itu ada Hotel Sofwa Royal Orchid, Hotel Dar El Iman, Dar El Gufron. Nah, di situ itu ada rumah sakit namanya Al-Sofwa. Saya juga pernah bawa jemaah yang Masya Allah, karena ingin sekali mencium Hajar Aswad, memaksa-maksa untuk mencium Hajar Aswad, akhirnya dia tersikut dadanya. Kemudian setelah masuk rumah sakit Al-Sofwa itu, ya, ternyata setelah dirongsen itu retak dadanya. Dan setelah pulang dari Indonesia, setelah pulang dari Tanah Suci itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, kembali ke cerita tadi, bahwa apa yang ingin saya sampaikan di sini, secara physically, ya, secara fisik, secara logika, jemaah ini tidak memungkinkan untuk berangkat umroh. Bayangkan sudah tidak bisa jalan di kursi roda, betapa repotnya kalau kita pikirkan, ya, misalnya dari Surabaya harus ke Jakarta, karena kita take off dari Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, ya, sejam lebih misalnya, lalu dari Jakarta langsung ke Madinah, gitu, ya. Nah, saat di pesawat itu kan kalau orang kursi roda itu terpisah, gitu. Artinya jalurnya itu menuju ke pesawatnya memang terpisah, dia ada jalur khusus. Artinya betapa perjuangan istrinya itu luar biasa. Dia tetap setia, dia tetap semangat untuk membawa atau mendorong suaminya ketika di Madinah, ketika di Mekah, dan bahkan ketika harus cuci darah itu dia menemani suaminya untuk cuci darah. Dan program umrohnya alhamdulillah lancar. Dia bisa ikut melakukan umroh, ya, melakukan ibadah-ibadah sunnah, bahkan ziarah pun dia ikut, ya, ziarah kota Madinah dan kota Makkah dia ikut. Nah, di sini ada yang ingin saya sampaikan. Kalau kita tarik dari dua jamaah ini, antara istrinya dan suaminya ini sama-sama memiliki keikhlasan dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah umroh artinya memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyekutukannya adalah salah satu syarat utama diterimanya ibadah.
dalam beribadah haji atau umroh, seorang hamba dapat disebut ikhlas apabila dia melakukannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti bapak ibu ini, ya, saya yakin dia berangkat ke tanah suci semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya halangan apapun, rintangan apapun, dengan kondisi seperti itu dia tetap bisa berangkat karena memang hatinya sudah niat, sudah sangat kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci dan mengharap pahala serta ridhonya, ya. Seorang hamba yang ikhlas tidak akan pernah suka dipuji oleh manusia dan tidak berharap dapat pujian. Dan Ibnu Qayyim berkata, keikhlasan dan kecintaan terhadap pujian dan ketamakan terhadap dunia tiada akan pernah berkumpul dalam hati, kecuali seperti berkumpulnya air dengan api dan biawak dengan ikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi penting sekali kita menata hati, niat dan tujuan kita melakukan ibadah itu untuk apa. Apakah untuk semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridhonya, ya? Apakah juga untuk mendapatkan gelar haji atau gelar umroh, atau ingin agar naik pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak salah, ya. Kenapa? Ya kita manusiawi hidup selalu ingin mencapai tujuan dan cita-cita, tetapi hati kita secara umum atau hati kita secara paling dalam itu melakukan ibadah itu untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niat itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita pasang betul-betul di dalam hati, di dalam diri kita. Saya juga masih dalam tahap belajar. Di sini kita saling mengingatkan karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat amal soleh atau kebaikan, dan juga orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran. 3 orang itu yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Maka jika ada kesalahan, jika ada kata-kata yang tidak sesuai, boleh di kolom komentar berikan nasihat atau berikan saran. Insya Allah akan saya terima dan itu akan menjadi nasihat untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan kisah ini juga ada sedikit materi tentang ikhlas dalam ibadah haji dan umroh bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk para subscriber, para penonton sekalian, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.